Yang saya hormati para romo dan para wanita yang bertugas pada kesempatan sore hari ini melakukan pemberkatan perkawinan secara agama Buddha. Yang saya hormati kedua orang tua mempelai ataupun wali. Yang saya hormati mempelai berdua. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, saudara, famili, haditolan maupun kenalan mempelai berdua yang berada di belakang mempelai, yang ikut menyaksikan dan juga mendoakan merestui mempelai berdua agar dalam menempuh kehidupan keluarga yang baru ini selalu berbahagia dan sejahtera. Mempelai berdua yang saya hormati, keinginan, harapan Anda untuk menjadi pasangan suami istri saat ini boleh saya katakan sudah setengah jadi, setengah, karena syarat perkawinan yang sah adalah perkawinan secara agama Buddha, kemudian dilanjutkan perkawinan menurut hukum negara. Nanti telah Anda mendapatkan piagam pernikahan akan diteruskan ke catatan sipil. Itu syaratnya. Anda pada kesempatan sore ini tentunya acara ini, pemberkatan ini atau perkawinan ini sudah Anda harapkan, Anda impikan jauh hari, dan sehingga terlaksana pada kesempatan sore ini. Karena beberapa syarat-syarat sudah terpenuhi semua, sehingga pelaksanaan pemberkatan perkawinan bisa terlaksana pada sore hari ini. Syarat apa saja? Yaitu syarat-syarat administrasi, syarat-syarat atau surat-surat yang harus dipenuhi. Tadi Anda juga telah mendengarkan beberapa saksi dari kedua belah pihak. Ketika ditanya apakah ada yang keberatan, ternyata tidak ada yang keberatan. Jadi kalau tidak ada yang keberatan, perkawinan Anda ini adalah perkawinan yang melegakan hati, karena tidak ada yang merasa dirugikan dengan perkawinan Anda berdua ini. Di samping syarat-syarat atau surat-surat yang harus Anda penuhi, tentunya ada syarat-syarat yang lain, syarat-syarat non-fisik, yaitu mental atau sikap kepribadian Anda, agar perkawinan Anda itu bisa langgeng, bisa bahagia. Karena kita bisa lihat tidak selamanya perkawinan itu bisa langgeng, tidak selamanya perkawinan itu bisa bahagia. Banyak sekali perkawinan yang tidak berumur panjang karena beberapa faktor. Namun saya meyakini Anda berdua sudah memberanikan diri ke jenjang perkawinan pemberkatan ini, tentunya sudah mempunyai semangat untuk berkomitmen menjalin hubungan suami dan istri. Dalam tahapan-tahapan dari proses pemberkatan perkawinan secara agama Buddha, yang menjadi puncak acara ini yaitu Anda nanti bersama-sama mengucapkan janji atau sumpah atau tekad komitmen untuk saling setia, saling mengasihi jikalau suami atau istri susah atau senang, di saat kaya atau miskin, di saat sehat maupun sakit. Ini yang sangat penting sekali ditekankan. Jangan sampai janji atau sumpah itu ada salah satu yang mengkhianati. Apabila salah satu tidak teguh lagi dalam memegang tekad dan janji, jangan berharap perkawinan Anda akan berlangsung cukup lama. Secara simbolis menurut tradisi kuno, kesetiaan itu disimbolkan Anda tadi bersama-sama memakaikan cincin perkawinan.
Di dalam filosofi kuno cincin perkawinan yang sudah Anda pakai itu tidak boleh roboh, tidak boleh longgar, dan tidak boleh sesat. Artinya apa? Tidak boleh berubah kesetiaan Anda. Jangan sekarang karena masih baru ya, itu akan setia, tapi belum tentu dalam perjalanan waktu nanti setia itu bisa sebetulnya. Dalam keseharian banyak sekali ujian-ujian yang harus Anda hadapi dalam mempertahankan perkawinan. Sebelum ada kejadian perkawinan ini, tentunya Anda telah dibekali dengan bimbingan pranikah, ya, bimbingan pranikah. Di situ Anda diberikan kiat-kiat atau cara-cara bagaimana untuk kehidupan rumah tangga yang bahagia menurut pedoman-pedoman agama Buddha. Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada Anda teori bagaimana keluarga itu bisa harmonis dan bisa bahagia. Ada beberapa hal-hal, ada beberapa pantangan-pantangan yang harus Anda patuhi apabila rumah tangga ini bahagia dan harmonis. Biar mudah mengingatnya, pantangan hidup rumah tangga ini atau kiat hidup rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang saya pilih tidak hanya 4 saja. Nanti kalau diingat selesai saya ceramah ini, nanti ada pertanyaan kuis. Apa saja mempelai berdua, dan juga apa yang akan saya katakan ini bukan saja berlaku untuk mempelai berdua. Yang manten-manten yang lama juga boleh, yang ada di belakang itu juga boleh memakai pedoman ini. Karena pedoman ini yang akan saya jelaskan ini bersifat universal, lintas agama. Yang pertama, sebagai seorang pasangan suami istri harus berpantang menggoda wanita lain atau menggoda pria lain. Di zaman teknologi maju ini, untuk menggoda wanita lain atau pria lain atau bermain api dengan orang lain sangat mudah sekali sarannya. Ada WA, ada HP, itu bisa digunakan untuk sarana-sarana bisa mengikis kesetiaan Anda kepada istri atau kepada suami. Apabila Anda hobi menggoda wanita lain atau pria lain atau bermain api dengan orang lain, pasti rumah tangga ujung-ujungnya nanti tidak harmonis, tidak rukun. Maka setelah Anda berkomitmen untuk setia hanya satu istri dan satu suami, jangan pernah berpikir untuk serakah, untuk mendapatkan yang lain. Itu yang pertama. Tidak boleh menggoda wanita lain atau pria lain kalau sudah bersuami atau beristri. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, di dalam kehidupan rumah tangga atau di rumah tangga, hendaknya rumah tangga itu steril atau bersih dari minuman keras atau obat-obatan yang terlarang. Ini sebetulnya bukan saja di rumah saja, di luar rumah pun juga Anda harus berpantang untuk tidak mengkonsumsi minuman-minuman keras atau obat-obatan yang terlarang. Berapa banyak kita dengar, kita baca di YouTube, di siaran video maupun di TV atau di koran-koran, rumah tangga hancur berantakan gara-gara hobi minum minuman keras dan mengkonsumsi obat-obat yang terlarang. Di samping kesehatan kita juga cepat sakit, kemudian mental kita juga cepat rusak, juga faktor ekonomi keluarga akan terganggu karena mengkonsumsi obat-obatan dan minuman keras itu harganya mahal dan bisa lupa dengan keluarga kita, tidak mengurus anak lagi, tidak mengurus istri lagi. Itu yang kedua. Pantangan yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu berpantang
untuk tidak berspekulasi mencari penghasilan atau pendapatan lewat berjudi. Ada ungkapan bahasa Jawa kalau berjudi itu, lek menang orang cemanten, lek kalah tendel-tendel. Kalau menang, ya kita senang. Kalau kalah, uang tabungan kita itu bisa kita keluarkan. Simpanan-simpanan materi harta yang sudah disimpan lama bisa kita jual gara-gara kita turuti panasnya kekalahan kita berjudi. Perlu diketahui dan diingat, tidak pernah ada orang kaya karena judi. Banyak orang judi justru hidupnya melarat. Tidak ada orang kaya karena judi. Ini juga rentan sekali terhadap ketidakharmonisan rumah tangga apabila tidak dipatuhi, berspekulasi mencari penghasilan lewat berjudi. Itu yang ketiga. Yang keempat, bergaulah dengan orang-orang yang baik, yang betul-betul terpilih, yang akan menumbuhkan keharmonisan dan kedamaian. Dengan kata lain, Anda harus selektif dalam memilih teman dan kawan, karena tidak sedikit pula dalam pengaruh teman dan kawan kehidupan rumah tangga akan terganggu keharmonisannya. Jadi ada 4 poin. Banyak sekali sebetulnya beberapa yang pernah disampaikan oleh Sang Buddha 2500 tahun yang lampau. Namun pesan-pesan orang ini tetap relevan sepanjang masa hingga sampai saat ini. Tidak memandang agama apapun, apabila orang mau berpantang kepada hal ini, yakinlah keluarga Anda bisa hidup bahagia dan sejahtera. Selamat menjalani kehidupan rumah tangga yang baru. Semoga dengan tekad dan komitmen dan doa dari sepanjang di sini, rumah tangga yang Anda betul-betul berbahagia dan sejahtera sampai apapun. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk mereka.